menyerah. Secara Belanda mempunyai 130 pesawat. Nah, itu dari berbagai jenis gitu. Nah, Jepang mempunyai 700 pesawat tempur ya, termasuk Zeke ya, pesawat tempur jenis Zeke. Coba teman-teman cari-cari itu desainnya seperti apa pesawat Zeke khas Jepang ya. Hindia Belanda akhirnya kalah di Tarakan. Nah, setelah menduduki Tarakan, pasukan Jepang pada tanggal 24 Januari 1942 berhasil menuduki Balikpapan. Nah, di Balikpapan itu Jepang membutuhkan sumber daya alamnya, yaitu minyak untuk persediaan perang Pasifik. Nah, karena kan secara pesawat juga butuh bahan bakar. Nah, dan untuk mobil-mobil itu pasti membutuhkan bahan bakar. Jadi Jepang menguasai sumber daya alamnya. Masih di tahun yang sama, tanggal 29 Januari, Pontianak berhasil ditaklukkan oleh Jepang. Tanggal 3 Februari di tahun yang sama, Samarinda berhasil dikuasai. Nah, terakhir 10 Februari tentara Jepang sampai di Banjarmasin dan berhasil menguasai lapangan terbang di Banjarmasin. Nah, kalau kita melihat Pulau Kalimantan itu salah satu pulau yang terbesar di Indonesia. Nah, coba kita runtut lagi, Jepang datang tanggal 11 Januari sampai 10 Februari itu bisa menguasai Kalimantan ya. Bisa menguasai Kalimantan. Betapa cepatnya dan betapa hebatnya pasukan-pasukan Jepang kala itu. Nah, ketika datang Jepang itu, di sini ada di pojok, ketika tanggal 15 Januari 1942, pemerintah Hindia Belanda ya, khususnya sekutu itu membentuk ABDACOM, American British Dutch Australian Command, yang dipimpin oleh Marskal Sir Archibald Wavell dari Inggris. Nah, meskipun sudah dibentuk, ini tidak bisa menghalangi datangnya Jepang untuk menggantikan Hindia Belanda ya. Nah, lanjut di Sumatera pada tanggal 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil dikuasai. Jepang mengerahkan pasukan paling terjun yang diangkut kira-kira 100 pesawat terbang, antara lain pesawat terbang Inggris ya, jenis Lockheed Hudson yang berhasil dirampas ketika penaklukan Malaka. Nah, Jepang memanfaatkan sisa-sisa yang masih bisa digunakan dari penaklukan Inggris ya untuk menyerang wilayah Sumatera. Nah, Sumatera sudah terkuasai, Kalimantan sudah terkuasai, tinggal satu lagi, Pulau Jawa. Nah, bahkan Sulawesi, terus juga Maluku, ya daerah-daerah Papua, Nusa Tenggara itu sudah ada di bawah kekuasaan Jepang. Nah, tinggal satu lagi nih, Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Nah, Jepang menyerang ke Jawa itu, mendarat di Pulau Jawa di 3 titik. Pertama Teluk Banten, terus di Kragan dan juga di Surabaya. Nah, dari tanggal 1 sampai 8 Maret 1942. Seminggu Jepang bisa menguasai Pulau Jawa. Karena pas di tanggal 8 Maret 1942, Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Nah, di sana diadakan perundingan dari pihak Belanda diwakili oleh Jenderal Terpoorten dan pihak Jepang oleh Jenderal Hitoshi Mamura. Pendatangan penyerahan kekuasaan dari Hindia Belanda kepada Jepang dilaksanakan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Nah, coba teman-teman pernah ke sana? Ayo, kalau misalnya belum pernah, coba lihat di
ya search di internet Perjanjian Kalijati tempatnya gitu. Karena belajar sejarah itu enak kalau misalnya kita sambil main gitu, sambil ke tempat-tempat bersejarahnya gitu, lebih dapat gitu. Nah, Perjanjian Kalijati, isi perjanjiannya itu Belanda tanpa syarat menyerahkan wilayah jajahannya ya Indonesia ke Jepang pada tanggal 8 Maret. Kemudian Jepang membentuk pemerintahan militer sementara di Indonesia yang terdiri dari pemerintahan pasukan ke-16 wilayah cakupannya wilayah Jawa, Madura, dan ibu kotanya itu di Jakarta atau Batavia. Nah, ini pengembalian nama Jakarta ya, dari sebelumnya Batavia menjadi Jakarta oleh Jepang, dikembalikan lagi. Terus pemerintahan pasukan ke-25 dengan wilayah Sumatera. Nah, ibu kotanya itu di Bukit Tinggi. Dan ada terakhir itu pemerintah armada angkatan laut dengan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, ibu kotanya di Makassar. Di sini ada gambar suasana perundingan Kalijati. Nah, di Kalijati itu yang tadi Jenderal Terpoorten dari pihak Belanda dan Jenderal Hitoshi Imamura dari pihak Jepang. Nah, sampai sini sampai di simpulan. Kedatangan Jepang ke Indonesia membuat tersingkirnya masa pemerintahan Hindia Belanda ya. Ditandatanganinya Perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan kekuasaan dari pihak Belanda kepada Jepang. Nah, hal ini membuat Indonesia masuk babak baru dalam sejarah ya. Respon bangsa Indonesia ketika Jepang datang itu mereka sangat bahagia gitu, sangat pokoknya sangat diterima Jepang itu datang ke Indonesia awalnya, karena mereka menganggap bahwasanya Jepang itu akan membebaskan mereka dari cengkraman Hindia Belanda. Nah, dan Jepang itu kan mempunyai slogan 3A, terus mereka juga berbicara bahwasanya mereka itu saudara tua ya, kepada bangsa Indonesia itu. Memang saja Jepang membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman Belanda, sudah bebas. Namun bangsa Indonesia itu mereka jajah gitu. Meskipun hanya selama 3,5 tahun gitu ya Jepang di Indonesia, tapi dampaknya itu sangat besar. Nah, itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya gitu. Respon bangsa Indonesia bagaimana ketika Jepang mulai mendirikan pemerintahan militernya. Terus ada juga nanti sifat atau pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia itu seperti apa. Nah, insya Allah nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Dan untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Jangan lupa teman-teman tetap jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, tetap memakai masker ya sesuai anjuran pemerintah. Nah, karena memang di situasi seperti ini tidak hanya beberapa orang yang terdampak, tapi hampir semua terdampak pandemi virus COVID-19 ini. Jadi hindari keramaian teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan, PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat itu harus diterapkan. Oh ya, ada satu lagi di pojok, ambil hikmah di setiap sejarah, karena di sana banyak pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir. Ya. Tetap semangat dalam menimba ilmu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Untuk penugasan, insya Allah saya akan kirimkan di Google Class ya. Nanti cek di Google Class-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia, Historia Jaya.